What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-182. Kemarin kita sudah membahas Chelsea di tengah lingkaran kutukan. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas preview match antara Brighton versus Chelsea dalam lanjutan Liga Premier League. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, 6 hari lagi setelah kita ini tersingkir dari Piala FA, kita mau nggak mau akan kembali lagi ke Amex Stadium untuk menghadapi Brighton. Namun kali ini dalam lanjutan Liga Premier Liga Inggris. Chelsea kali ini akan mengusung misi balas dendam, ya. Sekaligus membuat torehan positif 2 kali kemenangan di Liga Inggris atas Brighton, di mana Chelsea itu sebelumnya pada pertemuan pertama di bulan September lalu ya di Stamford Bridge, Chelsea itu berhasil menang dengan skor 4-2 ya. Oke, Brighton sendiri setelah kalah 7-0 dari Forest, mereka ini berhasil bangkit mengalahkan Chelsea di FA Cup dengan skor tipis 2-1. Dan di perempat final Piala FA mereka ini akan menghadapi Newcastle di St. James Park. Dan saat ini mereka itu berada di peringkat ke-10, di mana hanya meraih 2 kemenangan dari 12 pertandingan terakhir, 6 kali draw dan 4 kali kalah. Di mana hal ini sangat kontras dengan capaian performance mereka di awal musim, di mana mereka itu hanya kehilangan 2 pertandingan dari 12 pertandingan pertama mereka dengan meraih 6 kali kemenangan dan 4 kali seri ya. Chelsea sendiri saat ini berada di peringkat keempat dengan hanya selisih 2 poin saja dari Manchester City dan Newcastle yang berada di posisi kelima dan juga keenam. Dan seperti yang kemarin CBC bilang ya, bahwa Maresca sendiri yang berkata kita akan fokus ke Premier League dan Conference League setelah kita ini tersingkir dari Piala FA. Dan Enzo Maresca, CBC memegang perkataanmu ya. Kalau sampai kalah, ya, ataupun seri, you know what will be happen, right? Oke, kita masuk ke tim news ya. Brighton sendiri masih tidak diperkuat oleh Jason Steele, kemudian Freddy Kadioglu, Igor Julio, James Milner, Solly March, Pervis Estupian, dan juga Matt Weaver. Di mana 3 nama terakhir yang tadi CBC sebut itu masih dapat saja turun berdasarkan hasil asesmen terakhir besok, termasuk Lewis Dunn dan juga Adam Webster. Chelsea sendiri masih sama, deretan pemain yang akan absen itu ada Fofana, Kellyman, serta ada juga tambahan pemain cedera yaitu Mark Gue, yang mungkin CBC lihat gara-gara kakinya itu dia split saat mengantisipasi bola, sehingga dia menghadapi cedera groin ya, atau cedera pangkal paha. Begitu juga dengan Lavia, masih juga tidak available. Dan Badiashile juga masih harus di assessment terlebih dahulu ya. Tapi besar kemungkinan dia ini juga tidak dapat turun, termasuk juga Mudryk yang juga masih suspend. Dan ternyata, oh ternyata, ada satu lagi yang kemarin itu Maresca bilang dia ini akan kembali di pertandingan kali ini. Tapi, check this out, dikutip dari Fabrizio Romano. Kabar buruk untuk Chelsea, sebagaimana Nicholas Jackson akan tidak tersedia karena cedera sampai akhir Maret
atau awal April, sebagaimana dilaporkan Telefootball. Jackson tidak akan tersedia di pertandingan berikutnya. Apakah Maresca sebelumnya ini tidak tahu karena dia ini tidak diinformasikan dari tim medisnya? Atau Enzo Maresca ini tahu, tapi dia ikut-ikutan menggunakan pola pemikiran duo sporting director yang mediocre itu, ya? Well, I don't know. Only God knows why, ya. Apakah Enzo Maresca kemarin di press conference itu prank? Oke, kita langsung masuk ke prediksi line up. Di goalkeeper ada Jorgensen dan harus Jorgensen. Kalau benar-benar Enzo Maresca itu mendengarkan masukan dari Ben Roberts, head coach dari goalkeeper yang memaksakan turunnya Robert Sanchez, dan kemudian Maresca itu akhirnya menurunkan Sanchez, CBC punya saran buat Anda. Kamu bukan pelatih yang tepat untuk melatih Chelsea. Dan Chelsea menunjuk Anda sebagai pelatih merupakan kesalahan terbesar yang pernah dibuat oleh klub sepanjang klub ini berdiri. Karena Anda sebagai manajer, tapi acting sebagai office boy yang tidak punya power. Bahkan untuk menentukan pemain, Anda ini tidak bisa. Shame on you, Chelsea manager. Oke, next, right center back, Trevor Chalobah. Ya, karena meski Maresca kemarin itu bilang James ini tidak turun di FA Cup untuk penjaga kondisinya. Tapi CBC feeling, Reece James itu kembali cedera, guys. So, tidak ada pilihan lain. Chalobah di right center back. Karena kemarin kita sudah lihat Gusto itu bermain hancur-hancuran, dikantongin sama Mitoma, ya. Next, Tosin di central center back. Ya, ini pure keputusan. Tidak ada pemain lain lagi yang akan diturunkan, ya. Karena kalau bukan Tosin dan juga Levi Colwill, siapa lagi? Next, left back Cucurella. Defensive midfielder Caicedo, box to box Enzo Fernandez, attacking mid. Kali ini Christopher Nkunku bukan Cole Palmer. Ya, Sipsi berharap Palmer dan Nkunku ini rotasi posisi, ya, karena Nkunku ini benar-benar tidak efektif bermain di posisi false nine. Dan Sipsi berharap ini dapat terjadi. Dan kedua wingers, siapa lagi kalau bukan Neto dan juga Sancho. Ya, meski kita ketahui keduanya ini sama-sama bermain buruk. Tapi siapa lagi kalau bukan kedua pemain ini? Madueke. Apakah kalian tidak lihat penampilan Madueke sebagai pemain pengganti kemarin, ya? Dipotong berkali-kali oleh Tariq Lamptey, ex academy player dari Chelsea. Ternyata lebih parah daripada Neto dribblingnya dari Madueke ini. Next, siapa lagi? Tarik George, ya. CBC merasa dia ini belum terlalu siap, ya. Meski kita tetap menurunkan Sancho, ya mau gimana lagi? Karena Felix itu sudah ada di Milan dan juga Mudryk kena suspend, jadi tidak ada siapa-siapa lagi selain Sancho. Begitu juga dengan posisi striker, selain Palmer dan Nkunku, siapa lagi? Karena Jackson dan Gio itu cedera. Harapan lainnya itu ada pada pemain akademi kita, yaitu Mueka dan juga striker muda Argentina yang saat ini itu sedang membela timnas U20 Argentina di American Championship. Karena David Washington ini kemarin itu di bursa transfer belum tuntas kepindahannya ke Santos, yaitu klub Brasil.
yang sebelumnya dia berada di sana dan kita yang membelinya. Oke, sekarang kita masuk ke score prediction. Ya, apabila Enzo Maresca sudah dapat menemukan formula baru untuk bermain direct football ya, dan bermain kombinasi 1-2 dengan true ball, maka CBC yakin Chelsea akan menang dengan skor 3-1. Namun, bila Enzo Maresca tetap menggunakan sistem lama, yaitu ball position, bermain narrow, dan crossing nggak jelas, maka I'm sorry to say guys, Chelsea akan kembali kalah. So, wake up Enzo Maresca, buat suatu terobosan baru, ganti style of play dari Chelsea, karena kita ini masih punya 14 pertandingan lagi di Liga Inggris. So, sebelum semuanya terlambat, ubah pakem style of play dari Chelsea dengan menyesuaikan ketersediaan pemain yang saat ini itu ada. Karena ini semua terjadi karena Anda dan juga duo sporting director mediocre Anda yang telah membuat salah melakukan keputusan di bursa transfer kemarin. Oke, I think that's all di episode ke-182 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on, the Charles.